Ada yang mau buka ya? Harusnya tuh kalau umpamanya kita belum datang, kalian tuh semua pada latihan. Ini malah ngobrol. Udah, Tuh saling menyalahkan lagi. Itu udah dihitung dosanya loh di bulan puasa saling menyalahkan. Ini bener ya Bun ya? Apalagi? Apalagi? Sebentar aja. Itu apa? Gambar makanan gitu. Iya bang. Abang ngeliatin aja dah. Ih, oh pantesan. Aku kan juga follow ya wanita satu itu. Follow tuh. Dia itu, kalau posting itu lebih ke pamer ya. Kok pamer Iya loh bang? Bunda. Makanan steak enak banget loh ini steaknya gitu. Udah gitu dia pakai kutek-kutek gitu. Itu bisa dibilang pamer kalau kayak gitu tuh. Enggak, Bang Melki kemarin ngepost juga makan di restoran mewah. Tuh sama. Sama. Bener Bang Damar. Iya. Sama siapa? Aku cuman mampir, akhirnya buka puasa di Hotel Bintang 5 gitu. Bukan pamer, ini pas banget nih sama tema yang mau kita bicarakan Bahas hari aja ini. deh Bang, apalagi lagi Ramadan nih. Mempergunakan medsos di bulan Ramadan. Sebelumnya aku mau nyapa dulu ya, Bunda yang ada di studio ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang ada di studio dari mana? Majelis taklim. Srengseng sawah. Di episode spesial bulan Ramadan ini kita akan membahas permasalahan tentang puasa. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh medsos di bulan puasa. Kita akan membahas bersama Bunda Liza dan saya agak insecure sebenarnya memperkenalkan satu ini. Kenapa Bang? Kenapa? Presenter iya, model iya, Bunda pula. Kan sesuai nama acara kita. Assalamualaikum Bunda. Oh jadi takut kegeser? Takut kegiatan, saya kan panda. Iya. Gak mungkin jadi bunda ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Saya mengutip prinsipnya Ar-Rohim. Saya bukan yang terbaik, tapi saya yang terjangkau. Jadi saya yakin saya tetap di sini ya. Ini dia Bunda Intan Erlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Langsung aja nih Bunda ya ke tema kita nih. Kalau umpamanya upload nih kita main media sosial. Set, upload. Itu Pak, terus itu termasuk pamer apa enggak tuh? Upload makanan. Ini Bang Melki kan demen banget rajin buat Jangan upload saya makanan. mulu, kenapa Bun? Oh iya dah. Masa setiap hari permasalahannya dari saya mulu? Oh iya. Upload gitu, set. Gak ada niat pamer. Cuma ngasih tahu info-info. Oh, Set gitu, itu baik. termasuk pamer apa enggak? Boleh dibahas dong. Baik, izin Bunda Intan. Silakan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Bunda. Iya. Ini memang kalau lagi Ramadan apalagi nggak ada kegiatan di rumah mager kerjanya nge-scroll medsos. Tapi bagaimana? Apakah bisa dikatakan pamer atau tidak? Tergantung innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya dari Bang Melki nih. Kalau memang cuma sekedar untuk memberikan informasi, untuk memberikan tips buat bunda-bunda buat ntar buka puasa masak apaan, maka insya Allah tidak dikategorikan pamer. Tapi apabila jika niatnya untuk menggoda orang lain, ya, apalagi bisa membatalkan puasa orang lain yang melihatnya, maka ada kaidah fikih mengatakan wasailul umur kal maqasid. Namanya hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Tujuannya bikin orang ngiler nih. Dia batal puasa nih. Dapat hukumnya tuh. Orang batal puasa, Bang Melki padahal masih puasa, tetap pahalanya terkurang daripada mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tapi kalau misalkan Bang Melki ini tujuannya emang informasi, ngasih tips, bahkan Rasul katakan, jika seseorang itu memasak dan tetanggamu itu menghirup baunya, maka itu dikatakan sunnah. Ya, akan tetapi jika memang niatnya untuk bikinnya orang panas, bikinnya orang SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Maka bijaklah kita bermedia sosial apalagi saat Ramadan. Karena bisa jadi orang yang melihat postingan itu mampu beli makanan yang serupa. Kan hakikatnya puasa ngajarin kita buat peduli. Iya bener. Bukan buat pamer kayak Elsa dengerin ya. Tapi ini kejadian sama tetangga saya nih ya Bunda, ya Bunda Intan sama Bunda Lisa. Tetangga saya ini seorang ibu-ibu. Iya. Kayaknya baru
punya dunia sendiri di medsos. Heeh. Ya ampun, nempel mulu. Kebetulan anaknya itu bawah saya, tapi teman sepermainan gitu loh. Teman seperti Tiap buka puasa beli mulu anaknya. Beli maksudnya nggak pernah dimasakin sama ibunya. Karena cerita-cerita gitu, ibunya itu asik main medsos. Pokoknya punya pergaulan sendiri, punya dunia sendiri. Anaknya mau makan kagak di Kagak dia jadi akhirnya beli-beli mulu kayak edik gitu loh. Ini gimana nih Bunda Intan nih kalau ibu-ibu seperti itu yang udah fenomenanya main handphone mulu lah. Nah, Bunda tolong dibahas deh Bunda. ini Masya Allah tadi Bunda Liza ya, belum apa-apa kita udah disentil dikit ya. Ya. Jadi memang yang namanya gadget tuh bisa kayak pisau. Gimana Ya, caranya? kayak pisau dapur bisa membantu kita meringankan tugas-tugas, memotong, mencincang. Tapi bisa juga melukai kita kalau kita salah menggunakannya. ngebeset sendiri kalau nggak tahu waktu gitu. Betul. Bunda. Nah kalau yang tadi Mbak Melki bilang itu dia udah kelihatan bahwa sampai lupa kewajibannya. Coba dong masa anaknya buka puasa sampai beli di warung. mulu, iya. Lagi Ya kan? asik kayak baru menemukan permainan baru. Baru enjoy gitu ya. Jadi hati-hati karena kalau kita udah nggak bisa memilah bahwa oh ini kewajiban, oh ini yang bisa dinantikan gitu. Itu artinya dia udah menuju bisa jadi menjadi kecanduan. Itu udah kecanduan sih. Oh. Saya pernah tuh ya beberapa hari yang lalu main ke rumah dia. Namanya Tante Lis ya. Halo Tante Lis. Melki. Gitu. Ya, kok gitu sih Tante? Iya aku lihatnya di TikTok begitu. Kekinian ya. Iya. Melki. Ya gitu. Aduh Bang saya malu udah lihat. Makanya menggunakan medsos emang sekarang harus bijak ya. Betul. Apalagi anak-anak sekarang udah Nah itu. gunakan ini apa namanya gadget terus. Nah itu dia. Anak kan ngikutin orang tuanya. Dia lihat oh, orang tuanya ngabuburitnya main handphone, ya udah aku main handphone juga. Oh orang tua saya diintip lagi main handphone lagi ya dia main handphone lagi. Iya. Karena kan panutan orang tua itu. Bener. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Sebelumnya kita mau iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Hikmahnya Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Ya. Sekarang kita membicarakan tentang medsos, Medsos nih. saat puasa. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper nggak? Silahkan. Ayo, siapa? Boleh, yang di belakang boleh. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Rosdiana dari Nurul Majelis Taklim Nurul Khotimah Jagakarsa. Iya. Baper Bun, Iya. saya punya temen nih Bun, yang tiap hari hobinya pamer terus deh. Semua aktivitasnya untuk ibadahnya ini ya di sosmed gitu. Padahal ya kata suaminya nih gitu, ibadahnya tuh masih jarang banget. Ah, Zuhur sholat, asar lewat gitu ya Bun. Dan kayaknya itu bukannya termasuk pencitraan gitu ya Bun ya. Kira-kira kalau menurut Bunda nih, menurut ajaran Islam tuh bagaimana sih Bun? Ya Allah. Iya, Terima kasih iya. ya Bun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jadi maksudnya pencitraannya di sosmednya dia. Iya, dia rajin mau tahajud, yuk gitu. Jangan lupa terus Aduh, ya. Gitu. sedekah subuh nih. Iya, cepret gitu. Ya, gitu. Ini gimana nih Bun? Kalau orang-orang seperti ini nih Bun, langsung dibahas aja. Baik izin Bunda. Bun. Bunda. Kita memang tidak dapat mengetahui niat seseorang. Allah katakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Allah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu melakukan sesuatu? Kenapa kamu mengucapkan sesuatu apa yang tidak kamu lakukan?
Ya, kabura maqtan indallah, sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Pernah ketika Rasulullah SAW Mi'raj melihat ada orang yang menggunting lidahnya sendiri. Ditanya sama Rasul, Jibril, itu siapa? Umatmu Rasul, masa sih? Emang ngapain di alam dunianya? Oh, ternyata mereka adalah, mohon maaf, mereka dikategorikan ulama, mereka dikategorikan ustadz, tapi ia tidak melakukan apa yang diucapkannya. Ayo sedekah, dianya pedit, koret mereket jahe, meregehes. Apaan tuh? Iya, pedit. Ayo kurban, dianya kagak kurban. Malah kalau kagak kebagian daging kurban, dia keluar dari grup. Ya, hati-hati, jangan sampai kita mengucapkan tapi tidak kita melakukannya. Wallahu taala a'lam. Itu sama juga bohong ya berarti ya? Iya, dibenci oleh Allah tuh begitu. Iya. Kalau Bunda Intan, kalau secara psikologi itu kalau orang-orang yang suka apa palsu tadi? Pencitraan palsu itu kenapa? Karena orangnya narsis apa gimana itu ya? Pencitraan palsu ya? Di medsos kan suka tuh Iya, pencitraan palsu. banyak banget. Tapi memang sebenarnya gini ya, sebenarnya memang media sosial itu di beberapa orang kan jadi untuk personal branding. Tapi masalahnya kalau sudah kita terlalu berlebih nih Bun, yang bahayanya ya, terlalu asik membuat pencitraan, sampai kadang-kadang kita lupa sama jati diri kita. Nah hati-hati. Kalau dulu kan kita kalau orang suka sama kita nggak kehitung ya Bun ya, berapa banyak, bener nggak? Kalau sekarang kan kehitung. Followers ya Bu. Sama likes. Like Iya, Bun. Lop-lop ya. Mas, banyak banget ya sekarang nih bunda-bunda ya. Orang yang stres hanya karena likes-nya sedikit. Masa sih? Ya ampun. Bisa stres. Jadi dia posting di sosial media, kok nggak ada yang nge-like gitu? Iya, stres atau ya? dia punya harapan, wah yang like-nya 30 nih, ternyata yang like-nya 28. Itu kepikiran. Iya. Serius, aku nggak bohong. Saya nggak kepikiran pesono ya? Iya Nah, benar. kalau nggak dapat likes yang diinginkan, disitulah timbulnya stres. Nah, kalau mendapatkan likes yang diinginkan, dia akan makin over cari perhatian kan? Iya. Coba deh bunda-bunda sekarang kalau kita lihat sosial media, orang banyak yang mau viral, kelakuannya aneh-aneh kan? Iya, aneh-aneh. Nah, kenapa itu? Karena dia ingin mendapatkan pengakuan, akhirnya pencitraan palsu lah yang tercipta. Iya, kalau ngomongin soal viral tuh banyak banget tuh yang mandi lumpur ya. Mandi lumpur. Ya kan, mandi lumpur lah yang nyetopin apa tuh truk ya. Truk, nyetop Akhirnya truk. dia juga ketabrakan. Iya. Nah, coba sampai nyawa sampai melayang hanya karena apa? Mau dapat likes dan respon positif. Begitu akhirnya jadi efeknya negatif. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini saatnya kita mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri nih saatnya nih. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati dari Majlis Taklim Darul Khotimah, Srengseng Sawah Jagakarsa. Baper Bun. Iya. Begini Bun, kalau ada orang yang mematikan sosmednya, tapi dibilangnya kurang pergaulan atau Ansos ya? ya, padahal niat dia ingin fokus dalam ibadah. Ibadah bulan Ramadan. Nah itu gimana kita menanggapi kalau ada orang yang seperti itu Bun? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadinya aktif gitu ya. Tahu-tahu padem. Iya, karena mungkin karena bulan Ramadan dia mau fokus dimatiin, tapi sama teman-temannya dibilangnya ansos gitu. Ansos, antisosial. Gimana tuh Bunda Intan? Nah, sosial media itu memang bisa menjadi sumber yang namanya penyakit hati. Nah, bahaya tuh. Bunda hati-hati tuh, lihat orang posting makanan, posting makanan melulu kerjaannya gitu kan. Nah, akhirnya kita melabeling orang. Nah, ini bahayanya. Jas orang. Jadi, so alim dia, sok-sok nggak mau pakai sosial media, atau kita bilang, dia ansos gitu kan. Padahal belum tentu orang itu seperti yang kita duga kan. Jadi ketika ada orang memutuskan tidak mau menggunakan sosial media, nggak apa-apa Bun. Itu keputusannya dia gitu. Jangan sampai keputusan dia mengganggu pikiran kita. Berarti bisa jadi kita yang salah nih. Iya. Kan banyak kejadian itu. Sekarang kita umpamanya beberapa public figure ngelihat komen-komen yang kurang mengenakan, jahat.
Ih, jadi gelisah, tahu nggak dia sampai ada yang trauma. Kan di luar negeri ada yang sampai bunuh diri loh. Gara-gara komen tuh. Bu. Iya, jadi bahkan sebelum dia bunuh dirinya, tapi ini alhamdulillah nggak di Indonesia ya, mudah-mudahan jangan sampai ya Bun, Indonesia ya. Jadi artinya saking nggak kuat dia dikomentarin, jadi dia potong rambut dikomentarin, rambutnya panjang dikomentarin, dia gemuk dikomentarin, dia diet dikomentarin. Bu, itu psikis kita habis loh. Karena setiap hari kita nerima komen negatif. Iya. Sebelum dia bunuh diri, artis itu ngomong ini, kenapa setiap yang saya lakukan itu seolah-olah dunia nggak suka sama saya. Padahal ya, kalau saat itu mental dia baik, bukan dunia, matiin aja sosial medianya, dia nggak akan denger kok gitu. Bener Tapi banget. dia memutuskan, Kenapa nggak matiin sosial medianya? Dia malah matiin dirinya. Ya, habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun, Ya. Bunda. Ya. Gak terasa nih, bentar lagi kita berpisah nih. Tema kita hari ini adalah tentang Bermedsos saat puasa. gimana nih Bunda caranya agar kita bisa bijak menggunakan sosial media. Terus ada rambu-rambunya nggak nih yang harus kita ketahui nih batasannya? Memang Rasul katakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang memang di tengah-tengah. Tidak berlebihan. Medsos baik kalau memang ada tujuan dan manfaat yang baik. Tapi bisa jadi buruk apabila kita menyebarkan hoax, memadorotkan diri kita sendiri, memamerkan barang-barang berharga hingga bisa jadi inceran maling kan. Dan yang tentunya kita sebagai bunda-bunda di rumah perhatikan pergaulan anak-anak kita. Jangan sampai kita kecolongan tuh anak daripada media Sosial. Ya Bunda Intan, ada yang mau ditambahin? iya, yang tadi Bunda sampaikan udah Masya Allah ya. Satu hal yang menjadi pelajaran buat kita nih, mumpung ini bulan puasa, bulan Ramadan. Yuk kita sama-sama tanamkan dalam pola pikir kita, dalam mindset kita bahwa Instagram kita itu adalah salah satu legacy kita yang akan terus ada nggak ada kitanya. Jadi kita posting lah, sharing lah yang baik-baik, insya Allah itu bisa menjadi pahala jariah kita di kemudian hari. Pantes bang, orang Spanyol ngomong bang. Orang Spanyol ngomong apa? ngomong barusan nelpon kita. Iya Apa bilang katanya? begini, antes de firmar mirar. Masya Allah Bunda. Bunda keren banget Bun. Keren kan saya baca Keren Bun. banget. Iya pokoknya berpikir dulu sebelum bertindak. Semoga bunda-bunda di sini semuanya bisa bijak ya menggunakan sosial media ya Bunda. Amin. Semoga tontonan hari ini bisa memberikan tuntunan buat kita semua. Amin. Amin. Sebelum kita berpisah, Bunda Lisa boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Sama-sama Intan. Bunda, makasih juga. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email aja ke sini nih. Insya Allah kita hadir setiap hari selama bulan Ramadan. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada anak